Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Abdi dari peserta Digital Talent Scholarship PSGA kelas Radio Frequency Engineer di Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan mengenai pengambilan data user experience. Nah, dalam pengambilan data user experience ini dapat dilakukan dengan melakukan uji drive test, di mana user experience berarti pengalaman pelanggan. Ya. Berarti pengambilan data ini langsung di lapangan, yang berarti data user experience yang kita ambil nanti akan dapatkan hasil secara real time di lapangan. Untuk melakukan pengambilan data user experience, kita membutuhkan peralatan. Dan tanya untuk peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk pengukuran UA atau user equipment. Itu pertama ada laptop yang dilengkapi dengan data software. Data software itu seperti software Teams, Genex maupun Nemo dan lain-lain. Nah, kemudian ada mobil station yang sudah ada SIM card di dalamnya yang mempunyai pulsa atau kota yang cukup. Kemudian terdapat GPS. Kemudian ada FTP server. Kemudian ada kabel extension dan inverter jika nantinya ini dibutuhkan untuk mencharge laptop atau mobil station. Kemudian pastikan peralatan yang kita gunakan ini dapat bekerja dengan baik. Oke. Nah, untuk pengambilan data user experience, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari software Teams Investigation. Nah, di sini ada gambar ya, tampilan dari Teams itu sendiri. Untuk langkah pertama ya, kita perlu menentukan workspace yang sesuai dengan sistem seluler yang digunakan. Nah, misalnya ada 2G atau 3G maupun 4G yang kita uji. Nah, kemudian setelah kita memilih workspace ya, misalnya 4G itu LTE, setelah kita pilih workspace-nya, kemudian kita setting penyimpanan log file. Nah, kita setting pengaturan log file ya. Nah, ini nanti ketika selesai melakukan uji data maka akan menghasilkan log file ya. Nah, itu dia, kita atur untuk penyimpanannya. Kemudian oke ya, berarti kita oke kan, ini selesai. Kemudian untuk data user experience itu pertama ada ping test. Nah, jadi namanya ping test ya, ping itu biasa digunakan untuk melakukan uji koneksi. Nah, jadi ping test itu melakukan tes ya untuk menguji koneksi dari perangkat MS, berarti menuju ke base station atau di 3G itu ada node B atau di 4G itu ada inode B. Nah, untuk yang pertama untuk ngambil data ping test, pertama kita perlu melakukan recording dulu ya. Recording caranya itu ada, pertama kita load script file dulu, load script file ping, kemudian kita activate EQ, lalu kita run script dan kemudian record. Nah, ini ada gambarnya di sini untuk caranya. Kemudian untuk ping test itu, kemudian setelah kita recordingnya kita selesai ya, kemudian kita akan menggunakan log file ya dari hasil recording tadi. Kemudian open log file, kita buka open log file. Untuk menampilkan log file yang udah kita dapat, kita perlu mengklik fast forward, kemudian pilih presentation dan pilih signaling, kemudian pilih event of KPI type. Nah, ini nanti di sini ada tampilan seperti ini, ada nanti tampilan event-event yang terjadi. Oke, selanjutnya untuk ping test ada exporting. Nah, itu exporting itu mengekspor data log file ya. Kemudian log file ya, kita ekspor log filenya, klik plus atau add order, kemudian browse file, kita cari filenya, kita pilih filenya, lalu pilih open dan klik OK, kemudian kita start. Oke, untuk ping test seperti itu ya, untuk ambil data uji koneksi ya dari perangkat mobil station ke BTS maupun dari BTS ke mobil station. Nah, selanjutnya itu ada upload output. Nah, dari namanya ini upload ya, berarti proses uplink ya. Uplink berarti transmisi atau pengiriman data dari MS atau UA menuju ke BTS. Nah, untuk output sendiri dari suatu proses ya, proses pengiriman data informasi yang dapat dilakukan oleh sistem dalam waktu tertentu. Mudahnya itu besar proses besarnya data yang dapat dikirimkan dalam waktu tertentu. Kemudian untuk upload output, pertama kita lakukan recording dulu. Caranya kita load script file, upload, lalu pilih activate EQ, lalu pilih run script dan record. Nah, setelah kita recording, lalu pilih reporting. Dan untuk melakukan reporting, nah itu pertama kita open log file ya, open log file. Lalu untuk menampilkan agar log file bisa dibuka, kita klik fast forward, lalu pilih presentation, lalu pilih LTE untuk kita kan menguji, misalnya untuk menguji 4G ya. Nah, untuk data user experience 4G itu LTE, lalu pilih data service, lalu pilih uplink line chat.
Nah, selanjutnya setelah rebooting kita pilih reboot generator. Nah, dalam upload output ini ada reboot generator. Caranya itu log file ya. Lalu dari log file tadi kita pilih reboot generator, pilih add, kemudian pilih open properties, lalu pilih LTE dan pilih RLC UL output. UL ini upload atau uplink output. Nah, satunya itu kilobit per second. Lalu pilih OK dan finish. Nah, ini dia gambar dari line chart. Ada gambar diagram batang dari hasil output ketika uplink ya. Kemudian selanjutnya ada download output. Nah, dari downloadnya namanya download itu berarti proses downloading ya. Nah, downloading proses output ya, output dari ketika downloading. Yang pertama itu sama ya, kita lakukan recording, lalu caranya pilih load script file download, lalu activate EQ, lalu run script, kemudian pilih record. Setelah recording kita akan reboot generator. Untuk melakukan reboot generator bisa pilih log file ya, log file, buka log file ya, log file, lalu pilih reboot generator, lalu pilih add, pilih open properties, kemudian pilih LTE, pilih LRC dan LRC DL output. Sini DL ini downlink atau download output kilobit per second, lalu pilih OK dan finish. Nah, ini dia gambar ya, nilai output ketika downlink. Kemudian ada data user experience, itu ada signal level. Nah, signal level itu kekuatan sinyal ya, mengukur kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat mobile station atau UA. Nah, karena kita mengukur kekuatan sinyal yang diterima mobile station ya, MS. Nah, itu kita menggunakan download output. Berarti download itu dari BTS menuju ke MS atau UA. Lalu untuk recording download output, pertama pilih load script file download, kemudian activate EQ, pilih run script dan pilih record. Kemudian setelah recording download output, kita lakukan reboot generator. Untuk reboot generator itu caranya sama ya, seperti yang tadi juga ada. Pertama itu dari log filenya kita lakukan reboot generator, pilih add, lalu pilih open, lalu pilih properties, kemudian pilih LTE, pilih yang serving cell RSRP, satuannya dBm. Nah, RSRP ini tuh parameter kekuatan sinyal pada jaringan 4G. Lalu pilih OK dan finish. Nah, ini gambar dari hasil signal level atau dari RSRP. Kemudian ada data user experience, itu ada signal quality. Berarti mengukur kualitas sinyal. Nah, sama seperti kekuatan sinyal, yaitu dilakukan ketika download atau downlink. Nah, di sini kita melakukan recording download output kembali ya. Untuk kemudian pilih load script file download, lalu pilih activate EQ, lalu pilih run script dan record. Setelah recording download output, kita lakukan reboot generator. Lalu dari log file tadi, log file dari download output, pilih reboot generator, lalu pilih add, kemudian pilih open properties dan pilih LTE, pilih yang serving cell RSRQ, satuannya dB, lalu pilih OK dan finish. Nah, untuk RSRQ ini merupakan parameter dari kualitas sinyal pada 4G. Oke, setelah signal quality, ada blur atau block error rate yang merupakan rasio perbandingan error block dengan total block pada transmisi. Nah, untuk blur ini yang pertama itu kita perlu lakukan recording download output. Nah, untuk langkahnya sama ya, seperti yang sebelumnya. Itu pertama load script file download, kemudian activate EQ, lalu run script dan record. Dan setelah recording download output, kemudian melakukan reboot generator. Pertama log file ya, log file, kemudian pilih reboot generator, pilih add, lalu pilih open properties, lalu pilih yang LTE, PDSCH, blur, contohnya persen, lalu klik OK, lalu finish. Di sini akan menampilkan ya grafik dari nilai blur. Kemudian untuk data user experience yang lain itu ada mouse, mean opinion score. Nah, untuk mouse ini yang pertama kita perlu melakukan recording. Untuk melakukan recording, pertama load script file mouse, kemudian activate EQ, lalu run script dan record. Setelah recording kita reboot generator, log file dari recording mouse, log file, pilih reboot generator, lalu pilih add, pilih open properties dan pilih yang LTE SKI mouse.
lalu klik OK dan finish. Nah, ini sini menampilkan nilai mouse-nya. Kemudian mouse itu yang kemudian setelah report generator kita bisa melakukan exporting. Untuk exporting mouse main opening score, pertama log file ya, log file kita export log file. Setelah mengekspor log file, pilih plus atau add order, lalu pilih setup, pilih media quality, dan pilih Polka, lalu browse file, pilih filenya, lalu pilih open, lalu klik OK, kemudian start. Oke, hanya ada juga yaitu call setup time. Nah, sama untuk langkah-langkahnya, pertama kita lakukan recording terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan nilai call setup time-nya, lalu pilih load script file call, lalu pilih activate EQ, kemudian pilih run script dan record, lalu reporting. Untuk reportingnya kita buka open log file, kemudian untuk menampilkan biar log file bisa dibuka, lalu klik fast forward, lalu pilih presentation, lalu pilih analysis, pilih call analysis, lalu properties, lalu pilih event, lalu pilih yang lihat yang call setup. Nah, lalu untuk exporting call setup time, log file, di log file, lalu pilih export log file, lalu pilih text file, lalu pilih setup, kemudian pilih call event success rate, lalu klik OK, kemudian browse file, pilih filenya yang ingin masukkan, lalu pilih open, klik OK, kemudian start. Kemudian ada one way call. Nah, untuk mengukur data user experience yang one way call ini, kita perlu melakukan recording mouse ya, sama seperti yang dilakukan di recording mouse. Itu ada nanti load script file mouse, kemudian activate EQ, lalu pilih run script dan record. Kemudian setelah recording mouse, kita melakukan exporting log file ya, log file, lalu pilih export log file, pilih plus atau add order, lalu pilih setup, pilih media quality, pilih speed pot delay one way, lalu browse file, cari filenya, pilih file, lalu open, lalu klik OK, kemudian pilih start. Kemudian ada paket loss and drop. Nah, untuk paket loss ini paket yang hilang dalam proses transmisi ya, mengukur paket yang hilang atau yang drop ketika proses transmisi data. Oke, untuk melakukan menghitung paket loss and drop, perlu melakukan recording dari download to output. Nah, karena paket loss ini kita menghitungnya proses dari sisi BTS-nya menuju ke MS-nya download ya, atau downlink. Jadi untuk recording download to outputnya itu load script file download, lalu pilih activate EQ, lalu pilih run script dan record. Dan setelah record, kita lakukan exporting log file, kita export log file, lalu klik plus ya, add order, lalu pilih setup, pilih yang data, lalu pilih yang ABM packet loss downlink, lalu browse file, pilih filenya, lalu open, klik OK dan start. Dan untuk data expand yang lain ada juga delay dan jitter. Nah, delay itu waktu yang dibutuhkan ya, untuk kadang ketika di user, nah itu kan juga sering mengalami delay ya waktu ketika kita menggunakan layanan. Nah, itu kita sering juga mengalami delay. Nah, untuk jitter itu variasi dari delay. Untuk mengukur delay dan jitter, kita lakukan recording mouse, opening score, lalu pilih load script file mouse, activate EQ dan run script, kemudian record, kita record. Dan setelah recording mouse, kita lakukan exporting log file. Nah, log file, lalu kita export log filenya, lalu plus, lalu atau add order, lalu pilih setup, data, lalu pilih VoIP jitter buffer flyout, lalu pilih VoIP jitter buffer flyout delay average, lalu browse file, lalu klik open, kemudian klik OK, kemudian start. Nah, oke. Mungkin itu saja ya mengenai proses pengambilan data user experience. Di sini saya menjelaskan menggunakan atau menampilkan gambar dari Thames Investigation. Nah, mungkin itu dari saya. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.